Apa kabar kalian semuanya? Nah, kakak senang ketemu dengan adik-adik lagi. Ya, adik-adik gak sabar kan kita mau memuji Tuhan atau kita mau bersekolah minggu seperti dulu? Iya, kakak juga senang. Ya, gak sabar nunggu ketemu adik-adik semua. Ya, yuk kita mau bangkit berdiri karena kita mau mulai sekolah minggu ini ya. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita akan menyanyikan sebuah pujian. Dengan sayapmu naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Dari awal lagi ya. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku, dengan kuasamu di saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Bahwa Allah kita kekuatan kita, dan Allah kita adalah keselamatan kita, gunung batu kita, kekuatanku, tempat perlindunganku. Saat badai bergelora, ku akan tenang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Ku tenang sebab kau Allahku. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Benar kalau kami katakan kami tenang karena ada Engkau di samping kami Tuhan. Kami tenang karena Engkau ada di sisi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang pagi ini telah siap untuk memulai sekolah minggu ini Tuhan. Mari Tuhan, Kau berkati anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah mereka diberi kekuatan, beri kesehatan yang sangat sempurna Tuhan, supaya mereka bisa selalu mengikuti ibadah sekolah minggu ini, terutama setiap hari mereka boleh memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mulai sekolah minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang
tiba waktunya kita mau memuji Tuhan ya. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan lagu na 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 ya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Sekarang tiba waktunya kita mau berdoa dulu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan ya. Yuk tutup mata kalian semua. Ya. Yuk kita mau nyanyikan sebuah pujian.
saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Saat ku memujimu, Rohmu bekerja saat ku memujimu. Kau bertahta di atas pujian, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku rasakan kehadiratmu Tuhan. Ku rasakan kehadiranmu Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat puji-pujian saat ini Tuhan. Kalau kami diingatkan Tuhan, kami selalu bersyukur atas apa yang telah kami dapati Tuhan. Dan kami bekerja untuk Engkau, tidak boleh katakan kami lelah Tuhan, tapi kami kuat bersama dengan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, saat ini Tuhan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui firman-Mu ini Tuhan, biar anak-anak-Mu boleh melakukan firman ini dalam kehidupan sehari-hari Tuhan. Terima kasih, terus jagai kami Tuhan, terus beri kesehatan kepada kami Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami berikutnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.
Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dah. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Matius 13 ayat 31 sampai 35 adik-adik. Ya, adik-adik boleh diambil Alkitabnya, boleh dibuka. Kita buka sama-sama ya. Di Matius 13 ayat 31 sampai 35. Sudah ada? Ya. Firman Tuhan hari ini menceritakan tentang perumpamaan biji sesawi dan ragi adik-adik ya. Nah, di cerita hari ini Tuhan Yesus ingin semua pengikut-pengikutnya mengerti akan rahasia tentang kerajaan Allah adik-adik ya. Sebelum mendengar ceritanya, kita akan melihat dahulu ya videonya sebentar saja. Kita perhatikan. Kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan benih sesawi yang diambil seseorang untuk ditabur di ladangnya. Benih ini adalah benih yang terkecil di antara semua benih yang ditabur. Tetapi apabila benih itu telah tumbuh, besarnya melebihi tumbuhan yang lain. Bahkan kemudian menjadi pohon, sehingga burung-burung pun berdatangan dan hinggap pada cabang-cabangnya. Isa pun menyampaikan ibarat lainnya pada mereka, sabdanya, kerajaan surga itu dapat diibaratkan dengan ragi yang diambil oleh seorang perempuan untuk kemudian dibubuhkan pada 40 liter tepung sampai semuanya menjadi khamir. Nah adik-adik, sebenarnya untuk mengerti rahasia kerajaan surga itu tidak mudah adik-adik. Karena itu ia sering bercerita, Tuhan Yesus sering bercerita dan memakai perumpamaan di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, Tuhan Yesus juga mengenal kehidupan seorang tukang kayu, petani atau nelayan, bahkan ia juga mengenal kehidupan seorang ibu rumah tangga adik-adik ya, seperti ibunya sendiri ya. Tuhan Yesus tuh tahu. Nah, oleh sebab itu setiap kali Tuhan Yesus mulai bercerita, semua orang-orang itu akan berhenti dari kesibukannya masing-masing, dari segala hal-hal apapun. Mereka akan duduk diam mendengarkan, dan ketika mereka sedang mendengarkan, mereka tidak pernah merupakan cerita tentang perumpamaan yang sudah dibawakan atau yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, walaupun terkadang mereka itu nggak ngerti artinya adik-adik ya. Nah, di dalam perumpamaan hari ini Tuhan Yesus memberikan 2 perumpamaan adik-adik yang diambil oleh Tuhan Yesus dari kehidupan seorang ibu rumah tangga dan seorang petani ya, yang memiliki arti yang sama adik-adik ya. Nah, cerita hari ini adalah seorang petani yang mempunyai bermacam-macam benih untuk ditabur di ladangnya adik-adik ya. Tentu saja benih-benihnya itu tidak sama ya, ada yang besar, ada yang kecil ukurannya, kemudian ada yang bulat-bulat, ada yang panjang-panjang ya. Jadi bentuknya tuh tidak sama adik-adik ya. Di antara semua benih itu ada sebuah benih yang sangat kecil adik-adik ya. Benih ini ukurannya kecil banget. Nah, kalau misalnya benih-benih ini bisa bicara ya, mungkin ada benih-benih di antara mereka tuh bisa ngomong ya. Katanya, kamu tuh benihnya kecil. Dari kecil itu bisa jadi pohon apa coba kira-kira? Pasti kamu gak berarti. Nah, biji yang paling kecil ini namanya biji sesawi adik-adik ya. Bijinya itu namanya biji sesawi. Nah, mereka itu menghina kepada benih-benih yang lain itu ya. Ceritanya nih, kalau bisa bercerita, mereka bicara tuh mereka menghina si biji kecil ini. Katanya, kamu nanti jadi apa sih? Bijinya aja kecil banget ya. Mungkin nggak ada artinya katanya ya. Biji sesawi ini bukanlah benih yang sangat baik, bukan benih yang penting katanya ya. Nah, tetapi pada suatu hari petani ini mulai menaburkan ya. Dia mencari benih yang paling kecil itu, kemudian dia taburkan ya. Kelihatannya tuh sama sekali nggak ada artinya ya, karena benihnya tuh kecil banget adik-adik ya. Tapi dia mengambil dan menaburkannya ke dalam ladangnya di pinggiran yang lainnya ya, di pinggir yang lain. Nah, petani ini percaya bahwa benih yang kecil ini
nantinya itu pasti akan mendapatkan sesuatu yang besar katanya ya. Benih ini adalah sebuah benih pohon yang tinggi adik-adik dan lebar ya. Setelah ia menabur benih biji sesawi itu, petani itu membiarkan ya benih itu bertunas, bertumbuh dan mulai juga menaburkan benih-benih yang lain di ladang-ladang itu ya. Ada benih gandum, benih padi, kemudian benih kol, buncis, tomat, mungkin beberapa benih-benih sayuran yang lainnya ditaburkan oleh petani itu ya. Tapi adik-adik, apa yang terjadi dengan benih yang tadi yang sangat kecil itu yang dinamakan biji sesawi? Ternyata biji sesawi ini tumbuh menjadi tanaman yang tanaman sesawi ya tumbuh ya bertambah besar, kemudian tambah besar, tambah tinggi, melebihi tanaman-tanaman yang lain ya. Ia juga mendapatkan sebuah batang yang sangat kuat, sangat besar, sangat kokoh, dahan-dahannya itu sangat lebar, luas. Kemudian pohon sesawi ini berdiri di pinggiran ladang si petani itu ya. Kemudian datanglah burung-burung untuk berterbangan ya. Mereka makan, kemudian berteduh dan hinggap di pohon sesawi ini ya. Mereka tuh senang bertengkar di situ karena pohonnya sangat tinggi, kokoh, kemudian banyak daunnya ya. Jadi mereka itu dapat menikmati berteduh ya di bawah daun-daunan di pohon-pohon itu. Nah, para petani yang lain itu saling memandang ya. Mereka tahu bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu adalah benar ya, bahwa benih yang kecil itu tidak selalu menghasilkan tanaman yang kecil juga ya, tetapi dari hal yang kecil dapat menjadikan sesuatu yang besar ya, sesuatu yang sangat berarti. Kemudian Tuhan Yesus memandang kepada ibu-ibu yang sedang duduk-duduk di sampingnya ya, di samping suami-suami mereka. Kemudian Tuhan Yesus mulai bercerita ya, cerita kepada mereka bahwa ada juga seorang ibu rumah tangga itu yang kalau pagi-pagi nih ya, bangun pagi-pagi itu ia perlu membuat roti ya untuk sebuah pesta katanya ya. Mungkin kalian yang pernah suka bikin roti ya di rumahnya ya pasti tahu ya. Nah, dari biji-biji gandum itu yang sudah digiling tuh pada sehari sebelumnya. Kalau zaman dulu tuh menggiling sendiri ya. Sudah menjadi tepung yang sangat putih. Kalau sekarang kan kalian tinggal beli di pasar udah bagus ya. Nah, ibu itu kemudian mengambil 40 liter dari tepung itu. Dimasukkan ke dalam sebuah wadah yang sangat besar ya. Karena akan buat rotinya banyak banget buat pesta ya. Kemudian ya menambahkan air. Kemudian mulai mengadon adonannya itu ya. Terigunya itu dibikin adonan. Tapi ternyata bukan hanya itu adik-adik ya. Ia juga mengambil sedikit ragi ya. Ragi itu kemudian dicampurkan ke dalam adonan tadi ya. Sebenarnya ragi yang diambil itu ternyata sangat sedikit dibandingkan dengan terigu yang dibikinnya kan banyak banget ya, tadi 40 liter katanya ya, banyaknya. Tetapi ibu itu tetap mencampurkan ragi itu ke dalam mencampurkan sedikit raginya itu ke dalam adonan tepung terigu tadi ya. Kemudian diadon lagi sampai bagus itu ya adonannya. Kemudian terjadilah perubahan ya. Ragi yang ke dalam di dalam tepung itu dicampur air itu mulai bekerja ya. Adonannya yang tadinya mungkin sedikit itu dia mulai bergerak. Mulai bergerak ya, membesar 2 kali lipat banyaknya, kemudian tambah besar dan akhirnya bisa sampai dibentuk menjadi sebuah roti ya. Nah, adik-adik, ibu-ibu yang di situ tuh saling berpandangan. Mereka tersenyum karena apa? Mereka tahu memang itulah yang suka mereka lihat atau apa yang suka mereka kerjakan pagi ke pagi kalau membuat roti ya, bahwa dari sedikit ragi yang dicampur ke dalam adonan yang keras itu, maka tidak lama kemudian kalau dibiarkan ya adonannya itu akan mulai membesar, mengembang adonannya ya. Yang tadinya mungkin sekepal tangannya Kasri ya, lama-lama itu akan besar gitu ya. Wah, luar biasa. Kalau yang kalian pernah bikin roti di rumah sama mamanya nih pasti tahu ya. Jadi benih yang tadi kecil itu bertumbuh menjadi sebuah pohon yang sangat tinggi ya, sangat besar. Kemudian dari sedikit ragi yang dicampurkan ke dalam adonan itu akan mengembang dan membuat adonan itu menjadi besar ya.
menjadi berlipat, menjadi banyak, Tom ya, bisa dibuat banyak roti. Nah, orang-orang yang duduk di situ kemudian mereka mulai berpikir, dan kemudian juga mereka akhirnya pulang satu persatu ke rumah mereka masing-masing ya, dengan mempunyai pengertian baru bahwa yang penting dalam kerajaan surga itu bukan jumlahnya adik-adik ya, melainkan kuasa Allah yang bekerja di dalam kehidupan kita ya. Jadi ingat adik-adik ya, harus diingat nih bahwa hal-hal yang kecil yang kita lakukan itu dalam kehidupan kita sehari-hari itu ya, dalam kehidupan kekristenan kita itu dapat berkembang menjadi besar walaupun itu sedikit ya, sehingga kita itu jangan kita merasa berkecil hati bahwa apa yang kita lakukan itu mungkin kecil. Jadi sebagai anak Tuhan, sebagai anak orang Kristen di dalam lingkungan sekolah kita yang mungkin jumlah anak-anak yang beragama Kristen itu sedikit ya, tapi karena sesuatu permulaan dari Allah yang sangat nampaknya kecil dan tidak berarti itu mempunyai potensi atau kekekalan di dalamnya dan akan berkembang adik-adik ya, atau bertumbuh secara ajaib seperti yang sudah kalian tadi dengarkan perumpamaannya ya, sehingga dapat menjadi naungan bagi yang mencari perlindungan. Jadi kalian itu nggak boleh takut adik-adik ya, jangan takut. Walaupun kita masih kecil, tetapi hidup kita itu dapat menjadi berkat bagi orang lain ya. Jadi kita juga tidak boleh merasa kecil hati, walaupun mungkin di sekolah kalian ya tidak banyak anak-anak yang beragama Kristen, tetapi tetaplah kita melakukan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Karena apa? Karena kita dapat memberikan pengaruh yang baik ya, pengaruh dan untuk berbuat baik, pengaruh untuk dapat meninggalkan perbuatan yang jahat ya. Jadi apa yang kita perbuat jahat itu kita tinggalkan. Ingat adik-adik bahwa kita itu memiliki kuasa dari Tuhan Yesus, supaya meskipun jumlah kita sedikit ya, dan mungkin kita itu masih kecil, kita harus ingat adik-adik ya, bahwa kita itu masih dapat berdiri dan mengerjakan sesuatu yang berani ya, dan besar. Ingat-ingat ya adik-adik ya. Adik, kita akan buka Alkitab kita ya. Ambil Alkitabnya, kita baca, kita lihat ayat hafalan di minggu ini ya. Kita buka di Lukas 12 ayat 32. Lukas 12 ayat 32 yang berbunyi, "Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan ini." Sekali lagi ya, Lukas 12 ayat 32. "Janganlah takut, hei kamu kawanan yang kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan ini." Amin. Ya, adik-adik, jadi kita ingat ya, kita tidak perlu takut walaupun kita kecil, tapi kita dapat melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang benar. Ingat, Tuhan pasti akan beserta kita. Ya, kita akan tutup dalam doa. Kita berdoa dulu ya, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan hari ini. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk mendapat mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, pimpin kami senantiasa untuk kami, walaupun kami masih kecil-kecil Tuhan, kami percaya, walaupun kami kecil, kami dapat mengerjakan sesuatu yang besar dan benar di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, dengan pimpinan dan penyertaan-Mu, kami mampu melakukan hal yang besar. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan sisa hari ini hanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, ya, untuk password minggu ini adalah kecil tapi bermakna. Kecil tapi bermakna. Segera kirimkan ya ke bunda kalian masing-masing. Jangan lupa. Shalom adik-adik, sampai jumpa. Adik-adik, mari kita tadahkan tangan kita untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi damai sejahtera. Turunlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Amin. Adik-adik, sampai jumpa minggu depan.